Alhamdulillah, alhamdulillahi ala rabbul izzah, walhamdulillahi ala rabbun nabil ummah, walladhi anzala sakinata fi qulubil mu'minin, walhamdulillahi rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Allahumma salli wa sallim wa karrim wa azim ala sayyidina wa nabiyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi ajma'in. Fa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Azim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala ta'ala fi ayatil ukhra, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara wa quduhan nas wal hijarah ila akhiril ayah. Qala Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allahumma hasibni hisaban yasira. Shadaqallahul azim, shadaqa rasuluhun nabiyul karim, wa nahnu ala dzalika minasyakirin wasyahidin, walhamdulillahi rabbil alamin. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat rahimakumullah. Alhamdulillah, hari ini kita berada di bulan Zulqa'dah. Itu berarti secara bahasa Zulqa'dah itu adalah bulan yang duduk. Maksudnya semua pemimpin-pemimpin perang di saat bulan itu meletakkan pedangnya, tidak melaksanakan perang, tidak melakukan pertengkaran, menghargai bulan Ashharul Hurum. Ya, 4 bulan haram diantaranya adalah Zulqa'dah. Maka pesan bagi kita, kalau mungkin selama ini kita sering bertengkar kepada anak, kepada istri, kepada tetangga, karib kerabat, jangan sampai di bulan ini kita lakukan itu, karena dosanya berkali-kali lipat. Ini bulan yang diharamkan untuk kita melakukan maksiat, apakah itu kepada Allah dan juga kepada manusia. Dan sebaliknya, kalau kita melakukan kebaikan, maka amalan-amalan itu akan dilipat gandakan lebih daripada bulan-bulan seperti biasanya. InsyaAllah, mudah-mudahan kita diberikan kekuatan semangat beribadah, istiqamah sampai husnul khotimah dan yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, sampai hari ini di antara kita masih banyak saf yang kosong. Kita berdoa mudah-mudahan yang dulunya terisi, orang yang mengisi juga melakukan ibadah Jumat di tempat yang lain. Jangan sampai di kampung kita ada ibadah Jumat berlangsung, tapi masih kita temukan orang-orang yang masih dalam kegiatannya. InsyaAllah mudah-mudahan kampung kita diberikan keberkahan, diberikan hidayah, pertolongan sampai yaumul mahsyar. Amin, amin ya rabbal alamin. Salatan wa salaman ala nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Kita tahu satu masa nanti tidak ada nabi lain yang bisa memberikan syafaat kecuali baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangan putus, Pak, kalau kita harapkan salat kita jauh untuk dapat ridho Allah. Tapi kalau kita berharap dari syafaat solawat, sangat mungkin, karena solawat sambil tidak berwudu, sambil main-main, sambil bercanda, boleh, semuanya diterima Allah. Tapi dalam keadaan yang terbaik tentunya pasti akan dapat kemuliaan yang lebih daripada yang lainnya. Bapak-bapak yang dimuliakan Allah, kita masuk dalam ibadah Jumat. Kenapa Nabi melaksanakan ibadah Jumat ini rutin? Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan karena ini pesan untuk para laki-laki, Pak. Kita nih laki-laki, kenapa dipilih jadi laki-laki? Jadi sebenarnya sejak lahir itu sudah jadi pemenang. Karena laki-laki itu berat tanggungannya. Ketika sudah menikah, dimintai pertanggungjawaban atas istri dan anak. Ya Pak ya. Kalau yang belum menikah, dimintai pertanggungjawaban atas orang tua. Kalau perempuan tinggal menjaga diri mereka saja.
nggak ada beban nafkah. Kalau laki-laki tuh beban nafkah zohir, nafkah batin. Maka hari ini saya sampaikan kepada bapak-bapak semuanya, kita adalah pemenang. Siapapun yang hari ini merasa kesulitan dalam hal ekonomi, dalam hal kehidupan, maka ketahuilah Allah bersama kita. Nabi SAW itu selalu menganjurkan untuk khutbah itu dinasihatin jamaahnya dengan meningkatkan iman dan takwa. Kalau nggak ada wasiat takwa, khutbahnya batal. Kenapa begitu, Pak? Karena kalau orang udah tidak punya iman, maka repot. Kita kasus yang viral di media sosial kan banyak tuh perselingkuhan. Jadi kalau secara psikologinya perselingkuhan itu kurang perhatian. Padahal sebenarnya karena tidak punya iman, makanya terjadi perselingkuhan. Gitu pun dengan hal yang lainnya. Nah, dalam hal ini di khatib di khutbah pertama tadi menyampaikan dalam surah At-Tahrim ayat 6, potongan ayatnya adalah, wahai orang-orang yang beriman. Kita ini sudah beriman, Pak, karena bapak-bapak sudah mau datang ke masjid memenuhi panggilan Allah. Kalau orang cuman Islam nggak mau, subuh dipanggil tidur. Kalau orang beriman subuh dipanggil datang, bahkan sebelum azan beliau sudah datang. Nah, ku anfusakum wa ahlikum naro, jagalah keluarga kita, Pak, dari api neraka. Wa quduhan nas wal hijarah, yang bahan bakarnya itu nanti dari manusia sendiri dan batu-batu yang telah dipanaskan ribuan tahun. Bagi kita yang mungkin istrinya soleha, alhamdulillah enak ngolahnya ya kan, Pak. Tinggal jangan pula kitanya yang bandal. Saya banyak menemukan nih istri-istri curhatnya sama ustadz. Seharusnya istri curhat sama suaminya, Pak. Ini curhatnya sama ustadz karena nengok lakinya bandel. Mudah-mudahan di Masjid An-Nadwah ini laki-lakinya, suami-suaminya adalah suami soleh semua. Amin ya rabbal alamin. Dan kemudian kalau di antara kita mungkin ada yang Allah titipkan, diamanahkan istri kita tidak begitu soleha, tidak soleha banget ya, Pak ya. Kita nggak menyebutkan mereka zolim, bandel, naudzubillah, tapi mungkin agak malas saja beribadah. Nah, kita berdoa, kemudian juga berikhtiar. Jangan Bapak biarkan. Satu masa nanti akan dimintai pertanggungjawaban anak-anak kita, istri kita itu terhadap kita. Apakah kita sudah benar untuk mengajari, membimbing mereka, atau sekedar ngasih tahu saja habis itu, mohon maaf Pak, ini banyak kejadian kau, Ustadz udahlah, gak usah urus-urus sekali, yang penting aku kasih tahu. Oh, tidak bisa, Pak. Sampai siapa yang duluan mati, maka dia yang duluan berhenti menasihati. Itu kaidahnya. Barakallah, kita akan membahas sedikit tentang surah An-Nisa. Ini di ayat ke-31. Na'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. In tajtanibu kaba'ira ma tanhauna anhu nukaffir ankum sayyi'atikum wa nudkhilkum mudkhalan karima. Sadaqallahul azim. Jadi di ayat ini, Pak, Allah Subhanahu wa taala menegaskan bahwa untuk kita menjauhi dosa-dosa besar. Nah, yang marak di masyarakat kita kan yang pertama itu riba. Nah, ini riba kalau yang meminjam yang meminjam itu dapat buntung. Nah, yang meminjamkan ini, Pak, yang luar biasa nih dosanya, lebih dari seperti bersetubuh dengan orang tua kandung. Nauzubillah, summa nauzubillah. Kemudian apa? Syirik. Kalau syirik yang memuja-muja yang gaib selain Allah adalah beberapa, 1-2. Tapi syirik yang dimaksudkan di zaman now ini, Pak, adalah ketika dah masuk waktu sholat tapi masih suka main handphone, masih suka dalam kegiatan. Apa kata Nabi SAW? As-sholatu imaduddin. Sholat itu tiang agama. Beres sholatnya, beres semuanya. Faman aqamaha faqad aqamaddin. Siapa yang sholat, dirikan sholat, negakkan sholat, berarti dia tegakkan agamanya. Terus sambungannya waman tarokaha faqad hadzamaddin. Siapa yang enggak sholat, ninggalin sholat, secara langsung dia berarti ngancurin agamanya. Nah, itu Pak, itu pesan pedas dari Nabi SAW, tapi dengan bahasa yang halus. Ayolah kita semua ramaikan masjid ini. Ini saya lihat pertama kali khutbah Idul Adha di masjid ini, masjidnya masih kosong belum.
baru pembangunan renovasi. Saya kasih hadis Pak, diingatkan lagi kata Nabi SAW, man bana masjidan fid dunya lillah, siapa yang bangun masjid di dunia karena Allah walaupun sekecil sangkar burung, banallahu masjidan fil jannati mislah, banallahu lahu fil jannati mislah, Allah akan membangunkan juga dia seperti itu di surga. Udah pasti masuk surga Pak. Makanya kalau ada kota-kota infak jangan dilewatin. Dari rumah tuh kalau ada 2.000 2.000, kalau ada 100.000 100.000. Ini kasihan Pak, makmurkan. Macam mana BKM mau memakmurkan masjid? Uang kasih sedikit. Nanti khotib-khotib, guru-guru ngaji, muazin-muazin, marbot-marbot, hadiahnya sedikit. Mohon maaf Pak, kita nggak usah nyebut honor. Miskin kali umat muslim ngasih sedikit sama yang memakmurkan masjid. Kita sebut hadiah aja, ya kan? Terus jangan dibandingkan, Pak. Nabi itu nggak pernah dibayar ceramah. Oh, bapak-bapak nggak tahu kisahnya. Nabi SAW nggak pernah dibayar ceramah, tapi Nabi punya hutang, itu dibayarkan sama sahabat pakai baitul mal. Mau bapak-bapak di sini membayarkan ustadz-ustadz tuh utang-utangnya? Kira bapak-bapak ustadz-ustadz tuh belajar nggak pakai kitab? Satu kitab Sarah Bukhari, Sarah Muslim itu udah sampai 10 juta harganya Pak. Sarah Imam Al-Ghazali, Ihya Ulumuddin, kemudian yang lain-lain, kitab-kitab yang lain. Itu berapa harganya Pak? Bukan hanya belajar dari Quran. Maka yang punya rezeki harta, berjihad dengan harta. Ini kaca-kaca ini saya yakin ini sumbangan donatur-donatur yang dermawan, insya Allah mudah-mudahan bersaksi di hadapan Allah semua harta-hartanya. Amin ya rabbal alamin. Yang nggak punya macam mana? Ikut mendukung, pakai jasa, pakai tenaga. Kalau kami ini Pak, para alim, kami bisanya pakai ilmu. Kalau kami punya uang, kami ikut. Tapi kadang-kadang Pak, mohon maaf, kalau ustadz-ustadznya model-modelan yang baru tamat-tamat sekolah, ini adik-adik kelas saya, iyalah cuma terima job. Coba Bapak tengok ustadznya itu, ada pesantrennya enggak, ada rumah tafisnya enggak, ada anak yatimnya enggak, ada fakir miskinnya enggak, ada usaha yang harus didanai enggak, ada sekolahnya enggak. Itu duit dari mana Pak? Kalau kita cuman mengharapkan dari ngajar di sekolah yang gajinya naudzubillah 6 lewat, tanggal 6 sudah lewat semuanya, habis. Itu diperhatikan. Kita hari ini sama-sama menjauhi dosa-dosa besar, menjauhi juga perbuatan-perbuatan yang mengundang kita ke dalam maksiat. Kemudian disambung juga dalam surah yang selanjutnya, yakni Al-Hujurat. Kalau tadi dosa besar, ini tentang dosa kecil. Ayat 12-nya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu jtanibu katsiran minadh-dhonn inna ba'dadh-dhonni ismu wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'da ila akhiril ayah. Kalau ini dosa kecilnya Pak. Apa dosa kecil kita yang biasa kita lakukan? Berburuk sangka. Udah buruk sangka, zolim pura sama orang lain, zolim sama kawan-kawan, zolim sama tetangga. Na'udzubillah. Makanya di bulan Zulqa'dah ini sembari kita ngumpulin niat dan berusaha nabung untuk kurban nanti insyaallah Zulqa'dah, Zulhijjah. Dari sekarang kita bereskan dosa-dosa yang kecil-kecil sampai dosa yang besar. Kalau kita tobat dari dosa yang besar, maka dosa yang kecil otomatis akan Allah ampuni. Amin insyaallah ya rabbal alamin. Satu pepatah atau nasihat dari Umar ibn Khattab, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Jadi sebelum nanti kita di yaumil mahsyar dihisab, cobalah hitung-hitung Pak, berapa banyak kita melakukan dosa belum ditaubati. Ada yang sampai sekarang masih lanjut. Naudzubillah, jangan sampai lah Pak, sakit pedih. Kalau kata Imam Hasan Al-Basri dalam kitab Bahrud Dumu, kita nih lahir sendiri, mati sendiri, dikuburkan sendiri, dibangkitkan sendiri, dimintai pertanggungjawaban pun sendiri. Jadi jangan sampai di antara kita masih ada yang terjerumus dalam bergelimangnya dosa. Insyaallah mudah-mudahan khutbah yang singkat ini bermanfaat untuk kita semuanya dan kita diberikan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, diridhoi semua apa yang kita lakukan dan kita nantinya insyaallah berkumpul di jannah
bersama Nabi Muhammad SAW, seluruh keluarga sahabatnya, dan kita bisa melihat bagaimana agungnya, mulianya Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu wastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina wa maulana Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina wa nabiyyina wa habibina wa syafi'ina wa ruhina wa maulana Muhammad. Alhamdulillah, alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala rasulillahil mustafa sayyidina wa maulana Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil azim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lana walil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat ya rabbal alamin. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma inna na'udzu bika min adzabil qabr wa min adzabi jahannam wa min fitnatil mahyati wal mamat wa min syarri fitnatil masiihid dajjal. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabil ummi wa ala alihi wa ashabihi wa barik wa sallim walhamdulillahi rabbil alamin. Fa ya ibadallah usikum wa nafsi bitaqullah wa ta'atihi faqad fazal muttaqun. Innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal 'azima yadhkurkum fas'aluhu min fadlihi yu'tikum wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Aqimis shalah. Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha